Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi tradisi zaman dahulu ya, itu bila ada sengketa, ada persoalan, biasanya sok manggil backing yang dianggap orang pandai, memiliki kapasitas keilmuan. Ya, umpama Bah Ciming berdebat eleh, manggil Pak Haji Heru. Ya, orang-orang yang dianggap kuat. Ya. Nah, ini ketika orang-orang musyrik Arab tidak percaya dengan Nabi Muhammad, sok cek Gusti Allah teh, kumpulkan kabeh teh, cek Gusti Allah teh. Ya. Orang-orang yang kalian anggap pintar, orang-orang yang kalian anggap ahli, buat satu surat yang sama persis dengan Al-Quran. Fa illam tafa'alu, kalau kalian tidak mampu melakukan itu, tidak mampu membuat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran, walan tafa'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu, cek Gusti Allah teh. Ya kalau Gusti Allah sudah berfirman pasti terbukti. Tapi kaayana ge anu sanggup pun, padahal yang 1400 tahun yang lalu Quran turun. Tapi kaayana aya teu sanggup buat satu surat dengan Al-Quran yang sama dengan Al-Quran. Teu aya, karena ini firman Allah. Ya. Ketika membuat tantangan ya enggeus. Beda jeung umpama Bah Ciming. Satu contoh, sok saha nu wani gelut jeung aing? Ya. Berikutnya aya nu wani ge lama. Ya. Tetapi kalau Allah yang menantang, siapa yang berani? Ya, ini tantangan Allah tentang Al-Quran. Buat satu surat yang sama dengan Al-Quran, nepi ka ayeuna tidak ada yang sanggup. Ya. Nah, kalau kalian masih keneh merugul, ya terserah cek Gusti Allah teh. Wa in lazimtum al-inad istaujabtumul iqab binnar. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Kalau kalian masih merugul keneh, tidak percaya ya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh utusanku, ya, masih keneh merugul, tetap keneh menyembah berhala, maka kami akan memasukkan kalian semua nu merugul gitu, dimasukkan ke dalam neraka. Ditantang teu wani, teu bisa, tapi kena merugul, yang geus terserah. Ya, cek Gusti Allah, nanti akan kami masukkan kalian semua ke dalam api neraka. Neraka yang bagaimana? Allati waquduhan nasu, yang mana bahan bakarnya itu manusia. Jadi lain kayu, neraka teh bahan bakarna teh jelema. Wal hijarah, dan batu, yang dimaksud di sini adalah patung-patung. Jadi api neraka itu hurung teh bahan bakarna lain tina suluh, tapi tina jelema. Semakin diasupkeun pakai lah gitu, asupkeun deui. Nah, jadi waquduhan nas itu seperti itu, bahan bakarnya itu manusia. Wal hijarah, dan batu. Maksud batu di sini adalah batu yang dijadikan sesembahan, arca, patung. Itu nanti bahan bakar neraka itu dari itu. Untuk siapa? Uidzat lil kafirin, akan kami persiapkan bagi mereka yang merugul. Jadi kafir itu merugul, terpercaya, tidak percaya bahwa Al-Quran datang dari Allah, menganggap ini rekayasa Muhammad. Diajak untuk menyembah Allah, angger keneh nyembah patung, angger keneh menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, masih keneh menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Lamun sudah dikasih peringatan merugul keneh mah ya terserah. Tapi awas nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan masukkan kalian semua ke dalam api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Tapi beda hanya dengan orang-orang yang percaya dengan Kanjeng Nabi, yang percaya dengan Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, jadi respon orang Arab itu ada yang percaya, ada yang ingkar. Setelah kami berikan argumentasi yang rasional tentang Al-Quran ini datang dari Allah, ya,
Dengan logis Allah menyampaikan kenapa kita harus menyembah kepadanya. Karena kita diciptakan oleh Allah, semua fasilitas dunia ini semuanya Allah yang ngasih. Tapi merugul neraka. Gusti Allah. Tapi bagi mereka yang percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu. Orang yang percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, maka akan kami beri kabar gembira buat mereka yang beriman dan amilus sholihat dan mau beramal soleh, annalahum jannatin, bagi mereka akan kami siapkan surga-surga nanti di akhirat. Jannat itu arti katanya adalah kebun. Makanya ditafsiri aibasatin, kebun-kebun dzata syajarin, yang memiliki tetangkalan yang rindang, pepohonan yang rindang, wa masakin, tempat-tempat yang teduh. Ya. Itu yang dimaksud dengan jannat. Kemudian di samping surga itu berisi taman-taman dan tempat-tempat yang teduh, di sana kata Allah, di surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, air yang terbuat dari susu, dari arak, dari madu. Jadi cairnya lain cair kirusi garagasi. Waduh, China tuh, artinya lamun eta tinggal nyiuk. Lamun umpama ya cair ragasi kopi we nya nu ngalirna teh ngeunaheun murun, lamun arek kaji teh tinggal nyiuk. Tadi surga mah tajri min tahtiyal anhar itu anharul khamri wal labani wal asal. Ya, air susu, air arak, air madu. Arak di surga mah tadi haramkeun. Jadi kayak di surga orang bisa minum arak, karena di surga mah geus tidak ada yang dilarang, kabeh boleh. Makanya siapa yang pernah merasakan arak dunia moal kabagian arak akhirat. Wow. Kemudian bagaimana? Ini Allah menggambarkan tentang nikmat surga ya, agar kita percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Surga yang di dalamnya ada air yang mengalir, yang terbuat dari air susu, yang terbuat dari air madu. Ketika mereka merasakan nikmat itu semua, kullama ruziku minha, setiap kali mereka penduduk surga diberi rezeki, dari apa rezekinya itu? Min samarat, dari buah-buahan, minuman. Mereka penduduk surga akan mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Dengan mengatakan inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Artinya apa? Ini yang Allah janjikan kepada kami dulu waktu hidup di dunia. Alhamdulillah, ayat ternyata. Kan itu dalam ayat yang lain, alladzi shadaqana wa'dah. Allah yang menepati janjinya. Allah kan janji barang siapa yang beriman masuk surga, dan di surga itu berisi kenikmatan-kenikmatan yang dahsyat. Nah, ketika mereka menikmati itu, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Iya burungnya Gusti, engkau dulu di Al-Qur'an menyampaikan janji seperti ini kenyataan, ini faktanya. Percaya tuh? Lamun teu percaya berarti orang kafir. Kita harus percaya. Karena ciri orang beriman itu percaya bukan hanya kepada Allah tapi kepada kitab suci. Karena rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, termasuk kepada Al-Quran. Cek Al-Quran, orang yang percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan diberi kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin. Ini kan janji Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar.
Kemudian di surga itu, di samping menikmati beberapa aneka makanan yang berwarna-warna dengan rasa yang beraneka rasa, Allah juga tidak akan membiarkan diri kita sendirian di surga. Akan dikasih pasangan hidup dari bidadari-bidadari yang cantik jelita. Walahum fiha azwajun. Walahum, bagi mereka ya yang percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada isi Al-Quran, mau melakukan amal soleh, masuk surga. Nah di surga itu bagi penduduk surga, walahum azwajun, akan memperoleh pasangan-pasangan mutahharatun, yang suci-suci. Nah azwaj di sini ada dua, pasangan. Azwaj itu pasangan. Istri itu bahasa Arabnya adalah zaujah. Zaujah itu artinya pasangan. Ya. Soalnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Sama seperti celana jeung baju. Makanya jelema lamun ngajomblo wae teu kawin-kawin sarua celana teu make baju. Atau pakai baju teu make celana. Karena manusia hidup diciptakan berpasang-pasangan. Ya. Ada siang, ada kanan, ada kiri, ada langit, ada bumi. Nah, ada laki, ada perempuan. Tujuannya untuk menikah berpasangan. Ya. Nah, pasangan kita di surga itu ada dua. Pertama, minal khur, bidadari-bidadari yang memang disiapkan oleh Allah. Juga dari unsur manusia, yaitu istri kita yang memang diberi kesempatan masuk surga bersama kita. Dan istri kita adalah bidadari paling cantik nanti. Sakumaha goreng apa majikan orang engke umpama masuk surga mah eta ngalahkeun geulisna bidadari nu aya di surga. Eleh kabeh ku majikan orang. Nah, pasangan hidup kita di surga itu, baik istri kita ataupun bidadari-bidadari yang memang diciptakan untuk kita nanti di surga, itu semuanya mutahharatun, dibersihkan. Artinya pasangan kita di akhirat tuh henteu head. Ai di urang mah sakumaha geulisna ge head. Ai di surga mah eueuh head. Jadi arek unggal poe sabulan full ge moal aya liburna. Ai di urang mah kan aya wayahna men. Truasi libur. Wajamil akdar, pasangan kita nanti di surga ini kata Allah, bukan abdi nya. Sekali lagi saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, walahum azwajum mutahharatun. Bagi mereka yang percaya kepada Al-Quran dan apa yang dibawa Nabi Muhammad, disiapkan surga, dan nanti ketika di surga akan diberi pasangan yang mutahharatun, yang bersih dari haid, bersih dari kokotor, ente aya kesang, ya, ente aya naon jigong, bau hasem, bau ketek, ya, leho. Oh, nu karari itu teh air mata teh aya korong eueuh. Pokoknya manu yang sifatnya menjijikan itu tidak ada, mutahharatun. Aya awewe surga masa kumaha geulisna ge hitutna angger bau. Sok artis gitunya, wah geulis sok ambeuh hitutna. Nah, di surga mah eueuh hitut. Itu kumahanya, pokoknya mah di surga mah tidak ada sesuatu yang minal akdari wad daras. Sesuatu yang menjijikan dan kotor itu tidak ada di surga mah. Jadi makan moal BAB, minum moal kencing. Ai di dunia mah sakumangeunana ujungna teu ngeunah. Iya, mencret. Komo ngadaharna mah tergantung nu didaharna kan di dunia mah. Ngadahar jengkol. Kaluar lagi, aduh. Air kencing, bauna duh, dahar jengkol kaciri. Tergantung pemasukan pengeluaran deh kan. Lamun ngadahar boled, ya sampe, maka ketika buang gas teh dep. Ya eta, apa yang keluar tergantung apa yang masuk. Tapi kalau di surga mah teu aya BAB,
buang air besar tak aya, BAK buang air kecil tak aya, kesang tak aya, cai panon tak aya, air ludah tak aya, komo ayo nontot leho mah eueuh. Azwajum mutahharatun, dan semuanya itu bersih termasuk akhlakna. Ya, jadi istri kita, bidadari yang disiapkan untuk kita di surga itu semuanya itu melayani kita semua. Tidak ada nu songong. Ya, Kang Mas, Bade. Pokoknya mah eta di surga mah servis semua. Di dunia mah kan mah ngarti beureun malam Jumat. Hah, cenah capek. Tah ya. Aduh, di surga mah semuanya itu bersih, min su'il khuluq, dari akhlak yang jelek itu tidak ada. Istri semuanya itu servisnya memuaskan. Makanya ketika kita di dunia punya pasangan yang tidak beruntung, engke orang boga kesempatan. Ya, makanya kita mah jangan orientasi ayeuna wungkul. Makanya ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, berarti orang aya kemungkinan menang kenu alus di ditu. Jangan bersedih hati. Mereka yang belangsak di dunia ada harapan bisa bahagia di akhirat. Asalkan menyikapinya dengan kesabaran. Lain dengan pundung, lain dengan ngadat, tapi dengan keikhlasan. Ya. Karena ujian dunia itu semuanya itu. Nah, kalau lulus ujiannya akan dikasih hadiah sesuai dengan ujian yang kita terima di dunia. Itu azwajum mutahharatun. Sampai kapan ketika kita masuk ke surga itu? Wa hum fiha khalidun. Salilana geus asup ka surga moal kaluar deui. Bahagia teh bahagia. Terus abadan abada, khalidina, kekal selama-lamanya. Senengna teh seneng terus. Susahna sama sekali. Beda waktu di dunia. Dunia mah ayeuna seurik, besok ceurik. Betul. Ayeuna ceurik, besok seurik. Kunaon teh pamajikan maot. 40 hari berikutnya mah siri-siri didangan nu anyar. Dunia mah seperti itu. Ya, tapi kalau di surga itu khalidina, kesenangannya kekal. Begitu juga di neraka, kesengsaraannya khalidin. Kecuali bagi mereka yang memang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaliduna ay daimuna la yamutuna wa la yakhrujun. Jadi moal maut geus di surga mah. Jadi moal aya maut mah aya di dunia mah kan sakumaha hebatna jelema teh geus mah bunghar pamujikana loba garulis hartana sabreg-abreg paeh selesai. Ya, dunia mah. Tapi kalau di surga mah la yamutuna wa la yakhrujun. Ente bakalan paeh tidak akan keluar dari surga itu. Ini janji yang diberikan Allah kepada mereka yang percaya kepada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat menguatkan ayat sebelumnya tentang kenapa kita harus menyembah kepada Allah. Jadi menyembah kepada Allah argumentasi pertama karena Allah zat yang menciptakan kita, menciptakan semua ya makhluk ciptaannya untuk kepentingan kita. Jadi Allah nyiptakan laut, nyiptakan gunung, nyiptakan tatangkalan, bebatuan, ikan, hewan, itu untuk manusia. Ta'aman lakum wa li an'amikum. Ya, dalam Al-Qur'an untuk kalian semua. Menciptakan haya, menciptakan naon jeung urang kepentingan kabeh. Bukan untuk kepentingan Allah. Tapi manusia mah diberi fasilitas sakumaha dahsyatnya itu. Semua isi laut untuk manusia. Semua isi perut bumi untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, tapi angger keneh we manusia masyarakat teh teu eureun-eureun, lamun boga teh teu mau berbagi. Makanya saya teringat ucapan Mahatma Gandhi, Perdana Menteri India. Dunia dan seisinya itu cukup untuk membuat makan semua manusia. Tapi kenapa ada yang kelaparan? Karena satu kelompok itu egois.
tidak mau berbagi. Ya, cobalah mun jelema beunghar kabeh jelema beunghar teh, ya berbagi moal aya nu kalapar. Karena harta orang-orang kaya kan banyak. Aya nu triliunan, aya nu miliaran kan gitu. Kalau semua hartanya itu mau berbagi walaupun tidak semuanya moal aya nu kalapar. Karena apa? Semua isi bumi ya, baik isi lautan dan daratan itu udah lebih cukup untuk hidup manusia. Ya. Untuk dahar mah moal kekurangan. Ya. Cuma karena manusia sifatnya serakah sehingga apa? Masih kurang wae. Karena manusia mah disifati oleh Allah itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lamun can makobir mancan mati dikubur mah ya kitu we. Iya. Selalu merasa kurang dan kurang. Boga sepeda hoyong, boga motor hoyong, boga pamajikan hiji hoyong, ulah Haji Jun gente. Aduh, tujuh. Halo Bandung ibu kota Pariangan, boro-boro nyandung hiji ge muriang kamakola Bah Ciming. Nah, tepuk tangan buat Bah Ciming. Pantuna mantap amat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan argumentasi alasan dasar hukum yang kuat bahwa tidak selayaknya kita sebagai manusia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Tidak boleh. Hanya Allah. Karena semua kehidupan ini Allah yang menciptakan, termasuk diri kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Orang ayah asalnya ayah kan. Coba tahun 45 Haji Jun ayah gitu. Dan ayah. Ya. Tahun 90 pakai ayah, can ayah. Soalnya pakai ketika marhaban aja update atau marhaban aja masih ingat saya. Ketika saya tanya ke Mang Madong, saya ngaran aja teh pakai halus ya. Pakai. Kebetulan masih ingat saya gitu. Mang Uci ya tanah teh kan akina manggil saya Ustaz eta marhaban incu saha. Madong anakna cenah di imah ieu masih ingat. Nah artinya tahun 90-an can aya. Ya. Saya ge tahun 70 belum ada. Jadi kita mah ada tuh diawali dengan tidak ada. Saha nu mewujudkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah, dengan pelantaran apa? Dengan wasilah pernikahan kedua orang tua kita. Ya. Sehingga sperma ibu dan ayah kita bersatu. Kemudian menjelma ya, menjadi kita yang awalnya dari air mani yang menyatu antara lain menyatu bahasa Sunda lain ya. Antara apa namanya air mani laki dan perempuan kemudian berubah menjadi darah dalam kandungan istri kita. Setelah menjadi darah berubah menjadi daging. Maka syaunal idhama lahma, kemudian daging itu di dalamnya ada tulang-tulang. Ya kumaha bisa gitu teh. Ya. Saha nu mengatur semuanya bagaimana? Ya, benda mati air bisa berubah ngagedean aya cepil, aya irung nu tadina eta cair eta tak 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 tak. Ya, dagingnya berbentuk telinga, terus kepala denggol seetik kayak gitu. Nah, ini siapa yang mewujudkan ada mata? Ya, ada tangan dan jari-jarinya yang 5 itu. Begitu keluar teh tak seperti ini. Loh, ketika asup mati air keluar hirup. Dan selama 9 bulan itu bagaimana ventilasi udara akan hirup ketika 4 bulan tadi diberi nyawaan. Bagaimana itu orok dalam janin istri kita bisa hidup? Siapa itu yang menjaga, yang merawatnya? Allah Subhanahu wa taala. Dari kata rahim itu kan adanya itu di perut wanita. Wanita yang namanya perut kan istilahnya merapuh. Ya, babari ada perut, tetapi Allah itu menguatkan itu. Bagaimana sobat? Begitu keluar tuh kepalanya denggol gede, ngahujunakan hese.
Subhanallah, sakitu gedena bisa keluar. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuknya alat kelamin wanita demikian elastis. Iya. Coba lamun kekewek ieu makan kepala orang jadi gepeng. Keluar teh. Tapi ya masa kitu teu asna kepala orok. Ya, itu yang bisa ngebuka pintu gerbang kerajaan Majapahit. Ya ini makan bukan jorok ya, ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Brojol gitu. Ngarang tepakih. Tuh, kekuasaan Allah. Kemudian ketika kita keluar coba, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, kata Allah ini, Allah yang menjelaskan. La ta'lamuna syai'a, mana teu bisa nanaon, teu boga nanaon, teu mawa nanaon. Aya gitu jelema lahir mawa mobil. Keluar mobil truk, mawa motor, mawa sawah. Pakaian sahelai benang teu. Ya. La ta'lamuna syai'a, teu bisa nanaon, dahar teu bisa. Ya. Nulis tan bisa. Komo masang keramik mah. Lahir langsung bisa pasang keramik mal bisa. La ta'lamuna syai'a. Urang kabeh tadina mah teu bisa nanaon. La ta'lamuna syai'a. Kanan mana, kiri mana, hitam mana, putih mana, tak apal orang. Ya. Warna-warna can apal. Iya. Siapa yang mengajari itu semuanya? Allah itu. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menciptakan kamu mata sehingga bisa melihat. Oh, eta teh warna beureum. Dengan mata kita bisa membedakan warna. Dengan hidung kita bisa membedakan aroma. Mana suara, mana hitut, mana parfum. Coba lamun yang tercium oleh mulut kita, oleh hidung kita aromanya sama, pusing. Arek ngadar baso kaambona tai kotok. Dahar iya tai kotok. Ya orang mau bisa dahar atuh. Jadi itu secara otomatis itu hidung kita teh bisa ya membedakan itu. Kopi aromana aya gitu. Cai kiihnya aya aromana beda-beda ya teh. Ini kan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Kemudian Allah menciptakan kita mulut dan lidah yang bisa membedakan aneka makanan. Asin, manis, kecut, pahit, hanyir. Tai kucing rasa naon? Tai kucing rasa naon? Rasa coklat. Nu ngajawab tai kucing rasa coklat berarti geus ngasaan. Aduh. Nah itu semuanya Allah yang memberikan teu bisa nanaon ketika kita lahir tuhnya. Masa kita itu dari sesuatu yang tidak berdaya setelah kita semuanya Allah yang ngasih fasilitas kok jadi musuh Allah? Makanya dalam Al-Quran surah Yasin itu Allah mengkritisi manusia. Manusia teh makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Cekus Allah itu. Fa idza huwa khasimum mubin. Setelah semuanya aku yang ngasih fasilitas kamu dari benda mati menjadi benda hidup, bisa merasakan ini itu aku yang ngasih. Kok setelah kamu tumbuh dewasa fa idza huwa khasimum mubin, kamu jadi musuh aku, kata Allah. Nikmat dari aku kau gunakan untuk durhaka kepadaku. Itu manusia. Makanya Gusti Allah ya kita itu orang-orang yang soleh ketika mau berbuat maksiat teh era lain sieun. Karena orang ieu teh ti Gusti Allah. Ya, boga duit masa dipakai main. Ieu urang era. Ya. Ini tingkatan takwa ya. Karena menghayati betul yang kita miliki itu pamer ti Gusti Allah. Kenapa kita pakai untuk melawan kan aya. Makanya urang mah kudu ya gableg ka era kepada Allah semestinya mah. Ya. Karena apa? Kita semuanya yang kita miliki itu datang dari Allah. Ya makanya
la na'budu wa la natawakkalu illa 'ala Allah. Kita tidak boleh berserah diri, tidak boleh apa kecuali kepada Allah, karena semuanya dari Allah. Makanya ini kembali kepada satu ayat dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah, maka semestinya semuanya harus bermuara kepada Allah. Harta tujuannya untuk Allah, ibadah semuanya untuk Allah. Sesuai dengan ikrar kita dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa ma'yaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi itu hanya pengakuan wungkul, dalam praktek nama hente. Makanya cek Gusti Allah faida wa khosimum mubin. Tengah rasa jelema padahal aku yang ngasih semua itu. Nah, di sini Al-Qur'an itu ya membimbing kita, mengarahkan kita tentang ketauhidan. Logika kita diajak untuk berfungsi, otak kita itu nyanya merenung. Ya kuduk merenungi itu semua. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana salah satu kekuasaan Allah yang kecil saja dahsyatnya luar biasa. Allah menciptakan seekor lalat. Kenapa Allah menciptakan seekor lalat? Kenapa Allah membuat lalat? Apa sih tujuannya ingin lalat, nyamuk gitu? Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, di sini nanti kita akan diajak dalam Al-Quran. Maka ketika kita baca Al-Quran semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami artinya, kan ini memahami makna Al-Quran. Jadi iman kita jadi bertambah. Moco Quran angen-angen sama nane kakarak itu bisa jadi obat hati. Lamun orang maca Quran tapi teu dipahami ya angger kene pusing karena emang orang teu paham artina. Obat hati itu lamun angen-angen sama nane. Makna Quran kita pahami. Bukan cuma dibaca wungkul. Kalau dibaca wungkul orang menang ganjaran wungkul tapi pusing aya kene. Ya. Kan cenah Al-Quran mukjizat orang maca Quran angger pusing masalah loba wae. Quran itu bukan cuma dibaca tapi dipahami. Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa kalian tidak merenungi isi Quran? Ulah dibaca doang dong. Kita membaca itu tidak paham artinya, seperti beo ngomong assalamualaikum artinya tak apal maksudnya naon. Pokoknya mau ngomong weh. Nah, kita itu tidak boleh seperti beo, seperti itu, pahami maknanya. Seetik kakarak jadi obat hati. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب بداية القبول وتمام بكل سؤال ومعمول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takkan ku sia-siakan waktu yang terus berjalan untuk
masa depan gemilang.